Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawija episode 75 Pertengkaran. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Malam belum begitu larut. Terlihat jam dinding masih menunjukkan pukul 9 malam. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Gumam Salma yang ingin membukakan pintu rumah. Biar saya saja yang melihatnya, Nyonya. Perawat yang berada di sampingnya menahan tangan Salma untuk tidak beranjak dari tempat tidurnya. Salma hanya mengangguk. Ia kembali merebahkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian muncul Hanafi di ambang pintu kamarnya. "Masan," pekik Salma kaget mendapati Hanafi tengah berada di sana. Sejak Salma mulai mengandung anak dari Hanafi, ia mengganti panggilannya pada Hanafi sebagai rasa hormatnya kepada sosok ayah dari anak yang dikandungnya. Begitu juga Hanafi, ia tak pernah lagi memanggilnya sebagai kakak. Ia mulai memanggil Salma dengan namanya saja. "Bagaimana keadaanmu?" Dan dia. Hanafi menghampiri Salma yang berusaha bangun dari tidurnya. Ia pun duduk di sampingnya lalu mengusap perut saat mengatakan kata dia dalam kalimatnya. "Kami baik-baik saja, Mas." "Ada apa, Masan malam-malam kesini?" tanya Salma sambil memandang Hanafi heran. "Bersiaplah, aku akan membawamu tinggal di rumah utama." Masih fokus memandang perut Salma. "Apa? Tinggal di sana?" Sudah membulatkan bola matanya kaget dengan perkataan Hanafi. "Iya, kenapa? Kau tak mau? Bagaimana dengan Insa, Mas? Bahkan dia belum memaafkan aku." Hanafi tampak menghela napas panjang. Pandangannya seakan sekarang lurus ke depan. Pikirannya mengingat kembali kemarahan Insa beberapa minggu yang lalu. Melihat itu, Salma seakan tahu apa yang ada di pikiran Hanafi. "Tidak, Mas, lebih baik aku di sini saja. Lagi pula, aku sekarang juga tak sendiri. Sudah ada mereka berdua yang menemani dan membantuku. Mas tak usah khawatir lagi." "Tapi cepat atau lambat, warga pasti juga akan tahu tentang kehamilanmu, apalagi saat perutmu sudah membesar nanti. Lalu, apa yang akan kau katakan pada mereka?" Salma hanya diam, tak bisa menjawab kata-kata Hanafi yang memang ada benarnya. "Aku akan pelan-pelan berbicara pada Insa, dia pasti bisa memahaminya." "Tapi Mas," belum selesai Salma berkata, tapi Hanafi sudah memotong kalimatnya. "Sudahlah, bersiaplah sekarang juga, kau akan tinggal bersamaku." Hanafi sudah berdiri, akan keluar dari kamar itu. "Sekarang, Mas." "Sekarang, Salma. Memangnya kapan lagi? Tenang saja, orang-orangku nanti yang akan mengatur dan membawa barang-barang penting milikmu." Hanafi pun keluar dari kamar itu, menunggu Salma duduk di sofa ruang tamu. Hanafi dan Salma pun menaiki mobil mewah itu, melaju pelan di jalanan desa yang sunyi menuju rumah utama. Sebelum menaiki mobilnya, Hanafi sudah berbicara pada perawat dan pembantu di rumah Salma untuk membereskan barang-barang milik Salma. Dia juga menyudahi pekerjaan mereka, memberikan uang lebih untuk membungkam mulut mereka dari fakta kehamilan Salma. Sedari sore hari, Hanafi sudah berpikir tentang membawa Salma ke rumah utama. Dia tak ingin warga desa tahu kalau Salma tengah hamil, apalagi dengan statusnya yang belum memiliki suami. Ia takut akan menimbulkan sebuah fitnah pada Salma nantinya. Hanafi pun memutuskan untuk membawanya tinggal di rumah utama. Sebenarnya, ia pun ingin membicarakan semua keputusannya pada Insa, tapi ia berpikir semua akan sia-sia. Bahkan Insa pun tak mau memandangnya, apalagi berbicara serius dengannya. Hanafi memberikan Salma kamar di lantai bawah, kamar yang cukup besar dengan fasilitas yang lengkap. Tapi tetap saja lebih besar kamar yang ditempati dengan Insa sekarang. Dan malam itu, akhirnya Hanafi pun membawa Salma ke rumah utama untuk tinggal di sana. Mbak Risna hendak beranjak mengambil piringnya dan piring milik Insa untuk menuju ke lantai atas, menemani Insa makan di dalam kamarnya, sesuai permintaannya tadi. Tapi Salma tiba-tiba berdiri dan berkata, "Biar aku saja, Mbak, yang membawanya." "Jangan, Salma, dia dalam keadaan marah sekarang, bisa berbahaya untuk dirimu nanti." Hanafi menarik tangan Salma, menyuruhnya untuk duduk lagi. "Tak apa, Masan, aku tahu sifatnya, aku bersamanya sejak kecil.
Salma mencoba meyakinkan dengan sebuah senyuman. Akhirnya, Hanafi pun membiarkan Salma untuk pergi ke lantai atas, menuju kamar Insa dengan membawa piring makanannya. Ketika Salma sudah ada di lantai atas, ia melihat pintu kamar Insa yang sedikit terbuka. Salma pun masuk ke dalam dan terlihat Insa di sana sedang berdiri diam memandang keluar jendela. Insa pun menyadari ada suara langkah kaki yang masuk ke kamarnya. "Masuk, Mbak, temani aku makan di sini. Aku tak berselera makan di bawah," Insa berkata sambil memutar tubuhnya. Insa pun terkaget dengan siapa yang datang dan membawa makanan untuknya. "Stop, jangan teruskan langkahmu. Insa, diam, aku tak menyuruhmu untuk ke kamarku. Pergi dari sini." Insa menunjuk-nunjuk Salma dengan jari-jarinya, melangkah mundur mengikuti langkah Salma yang terus maju mendekatinya. "Jangan bersikap seperti itu padaku, Insa. Aku mohon, maafkan aku." Salma mendekati Insa dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan menemanimu makan, seperti dulu. Kita selalu makan bersama. Apa kau tak ingat? Aku bahkan merindukan masa-masa itu. Aku bilang berhenti, berhenti di situ. Aku tak mau dekat-dekat dengan wanita sepertimu." Sudah terpojok di dekat jendela kamarnya, Insa tak dapat memundurkan langkahnya lagi. "Berhenti!" bentak Insa dengan suara yang sedikit menjerit. Salma tak mempedulikan semua kata-kata Insa. Ia malah semakin berjalan mendekatinya. Sekarang dia hanya berjarak 2 langkah di depan Insa, menyodorkan piring makanan milik Insa. "Ayo, makanlah bersamaku sekarang. Aku tak mau memakan dari tangan kotormu itu." Insa semakin geram. Ia pun menghempaskan piring yang disodorkan Salma ke lantai. Biar piring yang dipenuhi makanan itu pun pecah, membuat isi di dalamnya menghambur di lantai. Salma tak bisa berkata apapun. Ia sekarang tengah terisak, tak menyangka Insa masih semarah itu dengannya. Ia melihat wajah Insa sekarang yang semakin merah dipenuhi oleh amarah, dan juga terlihat menitikkan air mata di kedua matanya. Biar Hanafi mendengar suara pecahan piring yang berasal dari lantai atas. Ia pun segera beranjak dan berlari menuju kamar Insa. Saat Hanafi menaiki tangga, ia samar-samar mendengar suara Insa yang membentak dan berteriak pada Salma. "Sudah aku bilang, pergi dari sini. Kau telah menghancurkan hidupku. Kau rebut Hanafi dariku. Kau bahkan mengandung anaknya dalam rahim kotormu itu. Sekarang kau datang ke sini. Kau mau rebut rumah ini juga, ha? Cukup, Insa, hentikan bicaramu itu." Hanafi berlari kecil masuk ke dalam kamar dan meraih kedua bahu Salma, menariknya sedikit mundur dari tempatnya. "Bahkan sekarang, kau sudah berhasil membuat Hanafi membelamu dengan air mata palsumu itu." Salma hanya dapat terisak diam 1000 bahasa. "Insa, aku tak membela siapapun di sini. Jangan berkata seperti itu. Aku hanya tak ingin kalian bertengkar seperti ini." "Lalu kenapa kau memeluknya sekarang? Tunjukkan belas kasihmu, Insa. Insa, yang aku kenal dulu. Setidaknya kasihanilah bayi yang ada dalam perutnya sekarang." Hanafi berusaha memegang perut Salma perlahan. "Hebat sekali kau. Belum lahir pun kau sudah mendapat perhatian dari ayah tercintamu itu." Insa sekarang menatap tajam pada perut Salma. "Ayo Salma, ayo kita keluar dari sini. Pertengkaran ini tak baik untuk kesehatanmu." Hanafi bergumam diri yang masih bisa didengar Insa. Pergi kalian dari sini. Aku tak mau melihat kalian lagi." Insa pun semakin terisak di tempatnya, melihat Hanafi yang lebih memilih dan membela Salma. Bahkan memeluknya di depan Insa, meninggalkan dia sendiri di sana. Saat Hanafi keluar, sedetik kemudian Fatimah dan Disna segera masuk ke kamarnya. Fatimah segera berjongkok, membersihkan pecahan piring dan juga makanan yang berhamburan di lantai. Sedangkan Disna menghampiri Insa yang tengah terisak duduk di lantai, menekuk kedua lututnya. Ia membenamkan wajah ke dalam tangan yang bertumpu di atas lututnya. Disna memeluk Insa erat dan berbisik di telinganya. "Menangislah Nona, menangislah sampai Nona puas, sampai Nona lelah. Saya tahu rasanya, saya tahu apa yang Nona rasakan sekarang." Disna pun juga meneteskan air matanya.
di bahu Insa sambil mengusap-ngusap lembut punggung Insa. Bersambung.